Bismillahirrahmanirrahim. Yasihul bai'u bi ijabin minal ba'i wa la zan wa ma dala ala tamlik dalalatan zahira. Kemarin dijelaskan bahwa akad bai' itu adalah akdu muawadhah maliyah yaktadi milka ainin aw manfaatin ala dawam la ala wajhil qurbah. Jadi akad jual beli itu adalah akad. Akad itu adalah kesepakatan yang dibangun atas kesepahaman. Maka kesepahaman itu kemudian dituangkan di dalam syarat. Jadi setiap ada akad itu pasti ada syarat. Karena kesepahaman itu tidak dapat diketahui tanpa ada ungkapan yang menunjukkan atas kesepahaman akan transaksi yang dilakukan. Jadi semua akad, baik akad jual beli, akad ijarah, dan akad-akad yang lain, bahkan akad nikah, itu pasti ada syarat. Demikian juga ucapan yang berkaitan dengan halul akdi atau melepaskan akad, seperti tolak, seperti idku rokobah atau memerdekakan budak, pasti juga memerlukan syarat. Maka yang pertama dibahas dalam rukunnya jual beli ini adalah syarat. Syarat itu isinya satu paket, yaitu ijab dan qabul. Ijab itu min jihatil ba'i', qabul min jihatil mushtari. Syarat ini adalah salah satu pilar utama di dalam akad jual beli menurut qaul yang muktamad. Dasar daripada syarat ini, kewajiban rukun syarat ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Habban dan lainnya, yaitu innamal bai'u antarodin. Innamal bai'u ini adat hasr, yakni tidak ada akad jual beli yang sah kecuali dibangun atas dasar saling ridho. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa manatul hukmi atau ikatan hukum di dalam keabsahan jual beli itu hanya didasarkan pada ridho. Sedangkan ridho itu adalah sesuatu yang ada dalam hati, amrun yang khofi, karena kesepahaman tadi. Oleh karena sesuatu itu ridho ini khofi, di dalam ketentuan hukum Islam atau dalam usul fikih dinyatakan bahwa jika ada hukum dikaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas, maka harus dicari kaitan sesuatu yang menjadi mazinahnya. Misalnya seperti di dalam masalah diperbolehkannya untuk tarakhus fis safar, bolehnya untuk mengambil kemurahan dalam perjalanan, misalnya tidak puasa atau jamak qashar sholat, itu sebenarnya didasarkan pada masyaqqah, karena mempertimbangkan pada kesulitan musafir ketika dalam perjalanan. Namun masyaqqah itu sesuatu yang tidak jelas, yang relatif, sehingga tidak bisa hukum itu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas, karena yang dikatakan sebagai ilat itu adalah wasfun zahirun mundhabitun yu'arriful hukma, sifat yang zahir, yang mundhafit, yang dapat memberitahu pada hukum. Maka sesuatu yang tidak mundhafit dan tidak zahir tidak bisa menjadi kaitan hukum. Oleh karena diambil madzinahnya. Madzinatul masyaqqah adalah safar yang tawil. Demikian juga madzinatul ridho adalah syarat, karena syarat adalah qarinah yang menunjukkan adanya ridho. Maka hadis ini menunjukkan bahwa akad jual beli dan akad-akad yang lain itu bisa sah kalau memang ada mazinatur ridho. Mazinatur ridho di sini adalah syarat. Maka tidak benar kalau ada anggapan bahwa di dalam transaksi muamalah, jual beli dan lainnya, yang penting adalah ridho. Kalau sudah sah ridho maka berarti boleh semuanya. Justru hadis ini menunjukkan yang sebaliknya. Jadi kalau yang penting ridho, ya sudah bubar, sudah bab muamalah tutup sudah. Karena tidak ada aturan-aturan yang berlaku dalam
muamalah kalau semua didasarkan pada ridho. Nah, di sini maka anggapan yang menyatakan bahwa dalam muamalah penting pokok ridho selesai sudah, itu tidak benar. Berdasarkan hadis ini malah sebaliknya, justru harus ada sesuatu yang menunjukkan pada ridho itu, yaitu madinatur ridho. Madinatur ridho, para ulama kemudian mengambil yang paling kuat di dalam menunjukkan madinatur ridho itu adalah segot, karena segot itu adalah ungkapan, adalah lafat. Madlulnya lafat itu lebih kuat daripada yang lainnya. Tetapi sebagian ulama yang lain menyatakan sesuatu yang menjadi madinatur ridho itu belum tentu hanya segot, bisa jadi sesuatu lain yang dapat menunjukkan pada ridho. Maka berlakulah khilaf mu'ato yang akan kita bahas nanti di belakang ini. Jadi dasar daripada ridho ini, segot itu adalah hadis innamal bai'u antarodin. Segot itu adalah satu paket tadi, ijab dan qabul. Ijab itu min jihatil bae', qabul itu min jihatil mustari. Innama yasihu bil ijabi wa bi qabuli awis tijabi, atau istijab sama. Nah, segot, ijab dan qabul ini pertama ada dua macam. Ada yang dikatakan soreh, ada yang dikatakan kinayah. Karena segot tadi adalah sesuatu ungkapan, lafat yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki pada kandungan makna lafat itu. Pada dasarnya segot itu harus lafat, tidak boleh lainnya. Tetapi kemudian sesuatu yang menempati lafat juga bisa menjadi segot. Seperti tulisan, seperti isyarah dan lainnya. Hanya saja kalau isyarah itu dari orang yang akhros, maka menjadi sama dengan lafat. Tapi kalau isyarah dari orang yang natik, maka sama dengan tulisan, menjadi kinayah. Karena tadi sesuatu yang paling dapat menunjukkan kepada ridho adalah lafat, karena lafat adalah sesuatu yang paling kuat dalam menunjukkan madlulnya. Nah, lafat itu ada dua macam. Terkadang lafat itu di dalam menunjukkan maknanya ada kalanya dalalatan zahir, sekira tidak mungkin dialihkan pada makna yang lain, atau dalam istilah usul fikih namanya dalalatun nas, sekira la yahtamil ghairahu. Misalnya seperti lafaz zaidun menunjukkan kepada syakhsun al-musamma bi zaidin, tidak mungkin lainnya. Ada kalanya lafat itu di dalam menunjukkan maknanya itu disebut dengan dalalah zahir. Mungkin untuk makna A, mungkin untuk makna B. Sekira yahtamil ghairahu. Misalnya seperti lafat dalam usul fikih namanya dalalah zahir. Seperti lafat asadun itu bisa menunjukkan makna hayawan, bisa menunjukkan makna rajul syuja. Nah, di dalam ungkapan segot juga begitu. Terkadang ada yahtamil ghairahu, ada kalanya yahtamil ghairahu. Maka segot yang sekiranya tidak mungkin dialihkan pada makna yang lain disebut dengan lafat segot yang soreh, yang jelas. Yang kedua, jika memungkinkan untuk diartikan makna yang lain, maka disebut dengan segot yang kinayah. Segot sore dan kinayah ini pertama syaratnya itu berbeda. Yang paling kuat adalah soreh, karena segot sore ini ungkapan yang tidak mungkin dialihkan pada makna yang lain, maka syaratnya hanya satu. Syaratnya satu, yaitu qasdul lafzi. Sebuah segot yang sore bisa dikatakan sebagai segot yang memiliki dampak hukum kalau memang kalimat itu diucapkan secara sengaja dan sadar, disebut dengan qasdul lafzi. Maka kalau kalimat itu tidak diucapkan secara sengaja dan sadar, meskipun kalimat itu soreh, maka tidak jadi. Contohnya seperti umpamanya ada orang ngelindur, menggigau. Pas tidur kemudian dia ngomong, saya jual barang ini. Meskipun kalimatnya itu sore, tidak jadi. Karena kalimat itu tidak diungkapkan dengan qasdul lafzi. Yang kedua,
Qasdul lafzi itu dapat terwujud kalau memang al-lafid orang yang mengucapkan itu mengerti pada makna secara global daripada lafaz yang diucapkan. Kalau dia tidak mengerti makna yang diucapkan itu secara global, maka tidak dianggap qasdul lafzi. Misalnya seperti ada orang misalnya biasanya kalau dalam akad nikah itu menggunakan bahasa Arab. Misalnya ada orang tidak ngerti bahasa Arab, tidak pernah ngaji, kepingin dalam akad nikah menggunakan bahasa Arab. Lalu belajar dia, qabiltu nikaha dan sebagainya. Saya tanya, kamu tahu makna qabiltu nikaha? Apa qabiltu itu? Maknanya enggak tahu. Tapi saya ngerti ini maksudnya untuk qabul nikah, cukup sudah. Itu namanya tahu secara umum. Berbeda kalau tidak mengerti sama sekali kalimat ini maudhu'nya untuk apa, maka meskipun lafadznya sore tidak jadi. Misalnya ada orang diajari ngomong, ucapkan kalimat ini, misalnya kalimat bahasa Jepang apa, misalnya hongsuise misalnya. Kemudian ucapkan itu pada istri kamu, diucapkan pastinya. Dia tidak ngerti apa maksudnya ini. Padahal dalam terjemahannya mestinya kalimat itu bermakna tolak, maka tidak jadi. Karena dia tidak tahu pada maudhu'nya. Maka lafadz sore itu cukup qasdul lafzi, maksudnya sekira ucapan itu diucapkan dengan sadar, tidak karena menggigau, dan juga ngerti pada maudhu'nya. Meskipun tidak ada qasdul iqa', meskipun tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau untuk melakukan akad yang dia ucapkan, maka jadi walau hazlan. Misalnya guyonan sama temannya, sudah sepeda motor ini tak jual sama kamu 10.000, guyonan sama temannya, ya saya beli, jadi. Loh, saya guyonan kok, tetap meskipun niat guyonan jadi. Nah, maka ada ungkapan, ada akad itu hazluhunna jaddun wajadduna jaddun. Jadi guyonan itu jadi serius, apalagi serius juga jadi serius. Oleh karenanya di sini ulama menyatakan hati-hati kalau mengucapkan kalimat tolak kepada istrinya. Karena meskipun tidak diniati tolak, kalau kalimatnya itu soreh, maka kalimat itu akan ada dampak hukumnya. Misalnya sama istri, guyonan sama istrinya, "Dik, kamu saya tolak," jadi. Loh, saya guyonan kok, tetap jadi. Atau emosi, marah, ketika marah kemudian mengucapkan kalimat tolak, lafadznya lafadz yang soreh, meskipun tidak ada qasdul iqa', karena kalimatnya itu soreh, maka akan berdampak hukum. Yang kedua kinayah. Kinayah tadi, segot yang lafadz yang diucapkan itu memiliki makna yang berbeda, bisa bermakna A, bisa bermakna B. Maka jika demikian disebut dengan kinayah. Di dalam segot kinayah ini berlaku pada semua akad, tidak hanya jual beli, pada semua akad dan bahkan pada halul akdi. Kalau kinayah syaratnya ada dua. Yang pertama syaratnya adalah qasdul lafzi, sama seperti dalam soreh tadi, yakni sekira kalimat itu diucapkan dengan sengaja, dengan sadar, dan kemudian tahu maudhu'nya. Yang kedua syaratnya harus qasdul iqa', harus ada niat. Karena kalimat kinayah itu berbeda dengan soreh. Kalau kinayah itu kan yahtamil ghairahu, bisa untuk mana A, bisa untuk mana B. Misalnya seperti dalam jual beli, kalau ungkapan bahasa Indonesia misalnya, dah ambil, tak ambil. Misalnya ada orang menjual sepeda motor, dikasih harga sepeda 5 juta. Dah, itu tak ambil saya sudah. Nah, kalimat itu adalah kalimat kinayah. Karena tak ambil saya, itu bisa bermaksud saya beli, bisa bermaksud diambil secara khisi, yang diambil begitu. Maka kalimat ini bisa menjadi akad jual beli kalau disertai qasdul lafzi, dan yang kedua qasdul iqa' atau niat.
Jika tidak ada niat qasdul iqa, tidak ada niat untuk melakukan akad jual beli, maka tidak sah, tidak jadi seghotnya ini. Nah, di samping itu kalimat itu menjadi kinayah. Kalimat itu bisa menjadi kinayah kalau kalimat itu memang dimungkinkan untuk dikehendaki. Makna yang dimaksudkan oleh mutakallim atau oleh orang yang melafadzkan itu. Nah, hal ini sangat dipengaruhi oleh korena. Korena yang mengitarinya. Kalau dalam istilah usul fikih tadi kan kinayah itu ibaratnya adalah dalalah zahir. Zahir itu yahtamil ghairah wa yahtamil ghairah. Misalnya asadun itu yahtamil makna makna hakikinya, matul lughawinya yaitu hayawan, bisa bermakna majaz mursal yaitu rajulun sujaun. Nah, di dalam bahasa itu sesuatu makna itu bisa dialihkan pada makna selain makna watul lughawinya kalau memang ada alaqah, ada hubungan, dan ada korena yang mengalihkan dari makna yang sebenarnya. Nah, demikian juga di sini kalimat kinayah itu bisa dikatakan sebagai seghot kinayah kalau memang antara niatul iqa atau qasdul iqa dengan lafadz tadi ada alaqah. Alaqahnya bisa berupa kinayah. Misalnya kayak tadi, sepeda motor ini sudah terpampang, jual harga 5 juta. Dia ngomong tak ambil. Maka kalimat itu jika dikehendaki, maksud saya beli, maka dibenarkan. Tetapi kalau tidak ada korena sama sekali, atau dalam tolak misalnya, ketika bertengkar kemudian suami mengatakan, diusir, keluar kamu, pulang kamu sana. Ditanyakan, maksud kamu apa? Maksud saya itu adalah tolak, maka jadi. Karena kalimat tadi itu jika dikehendaki makna tolak, itu dapat benar, ada alaqahnya. Alaqahnya berupa korena tadi bertengkar dan sebagainya itu. Tetapi kalau tidak ada alaqah, maka tidak bisa. Karena bahasa itu tidak mungkin dialihkan dari makna sebenarnya kecuali kalau ada alaqah. Misalnya, dalam tolak misalnya, suami istri ini dalam keadaan normal biasa, makan bareng, ngobrol enak. Suami ngomong sama istrinya, "Dik, kamu keluar, Dik. Dik, kamu keluar, Dik. Mas, maksud kalian apa? Maksud saya saya tolak." Maka kalimat itu mulgho. Kenapa kalimat tadi sama kalimatnya keluar kamu, tapi beda situasinya. Maka kalimat mulgho. Kenapa? Karena tidak bisa dijadikan sebagai kinayah sebab tidak ada alaqah. Nah, dalam jual beli mungkin bisa begitu. Ini saya ambil padahal tidak ada latar belakang yang mengarah adanya transaksi jual beli. Maka meskipun itu diniati ada qasdul iqa, tetap tidak jadi karena wad'ul lafzinya itu tidak tepat, tidak pada tepatnya. Jadi kinayah itu pertama-tama adalah sekira lafadz itu memang dimungkinkan untuk diarahkan kepada makna niatul iqa tadi itu. Nah, baru setelah itu disertai dengan qasdul lafzi dan qasdul iqa. Nah, ini berlaku pada semua seghot, baik seghot akad jual beli, seghot akad maupun seghot yang halul akdi. Maka dikatakan di sini wal hazlan. Oleh karenanya kalau kita mengucapkan kalimat yang sore itu harus hati-hati. Dalam keadaan sadar pasti dampak hukumnya jadi. Kabi tukar seperti yang sore seperti mungkin yang banyak terjadi itu ya, berjalan sama istri, udah ya kita berpisah di sini ya. Kita berpisah ada di sini. Ini dalam bahasa Arab juga begitu kadang-kadang. Khalas natafaraqu min huna gitu. Itu harus diperjelas itu. Apakah itu sorry karena firaq itu juga termasuk sighah sharihah itu. Ya. kemudian wa qabulin dan juga qabul. Tadi satu paket ijab sama qabul dari mustari walau hazlan meskipun dia itu tidak maksud untuk qasdul iqa. Yang penting ada qasdul lafzi karena lafaz sore. Wa huwa madalla ala tamalluk. Qabul itu yang menunjukkan makna tamalluk karena memang akad jual beli kan kemarin muawadhah. Muawadhah itu hakanya ada at-tamlik wat tamalluk min jihatil bai' dan min jihatil mustari. Kastara itu seperti lafaz istara itu hadza bikadza
wa qabiltu au raditu au akhadtu au atamallaktu hadza bikadza dan sebagainya. Itu apa itu? Kinayah. Ingkang qabil itu sorib. Lain-lainnya? Sore. Sorry, akhadtu. Nggih. Nggih. Au tamallaktu sore. Kemudian Ambil berarti itu akhadtu itu. iya, nggih. Akhadtu berarti ambil sore. Minjatil mustari. Aku boleh. Kastara itu hadza wa qabiltu hadza bikadza akhadtu au tamallaktu hadza bikadza. Oh, Kalau ada bikadzanya. Ada bikadzanya itu. Wadzalika yang demikian itu litati masigot karena agar sigot menjadi sempurna berdasarkan hadis innamal bai'u antarodin. Waridho sedangkan ridho itu adalah amrnya khofi. Karena khofi maka tadi sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai manatul hukmi, maka diambil madinahnya adalah ridho. Tetapi madinahnya adalah sigot. Tetapi sebagian ulama mengatakan madinatul ridho itu pada prakteknya, pada kenyataannya kan tidak hanya sigot. Bisa juga madinatul ridho itu disebabkan karena korena yang lainnya. Menurut pendapat yang muktamad tidak dianggap. Karena yang paling kuat di dalam menunjukkan makna itu adalah lafadz. Tetapi ba'dul ulama yang lain mengatakan sesuatu yang dapat menunjukkan korena ridho itu bisa diambil sebagai madinah di dalam ridho tadi. Nah, di sini kemudian berlaku khilaful mu'atoh. Maka kata para ulama, meskipun tidak menggunakan segot di dalam menunjukkan ridho itu, misalnya seperti korena, orang menganggap jual beli, atau korenanya misalnya sesuatu yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu yang remeh atau lainnya, maka bisa dikatakan sebagai segot yang mengarah kepada jual beli. Misalnya jual beli kerupuk misalnya. Kalau saya beli kerupuk harga 500, kalau saya masih ngomong, Pak saya beli kerupuknya kesuwen, orang sudah ngerti, sudah itu mesti jual beli sudah. Maka yang demikian ini menurut sebagian ulama hukumnya sah karena dianggap meskipun tidak ada lafadz sudah ada korena yang menunjukkan kepada ridho tadi. Disebut dengan akad mu'atoh. Nah, mu'atoh itu maknanya sekira tidak ada segot dari keduanya atau dari salah satunya, tetapi ada sesuatu korena yang menunjukkan adanya ridho. Akad mu'atoh ini menurut sebagian ulama sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Mutawalli dan Al-Baghawi, hukumnya sah fima ya'uddun nas bai'an. Sekira praktek itu oleh masyarakat dikatakan sebagai jual beli. Tetapi menurut sebagian yang lain, misalnya Ibnu Suraj dan Imam Ar-Rawyani, akad ini, mu'atoh ini dapat tergambarkan kalau memang benda yang diperjualbelikan itu nilainya rendah, remeh, seperti kerupuk dan sebagainya. Tetapi kalau nilainya tinggi, maka belum cukup. Kenapa? Karena pada umumnya orang tidak menganggap cukup. Misalnya dalam jual beli tanah. Jual beli tanah nilainya miliatan. Dalam kenyataan sekarang kan juga begitu. Tidak cukup hanya dengan akad segot saja, bahkan pakai notaris, pakai dicatat dengan surat dan macam-macam, sebab tidak ada kepercayaan antara satu dan lainnya. Jika demikian, maka tidak berlaku khilaful mu'atoh. Kenapa? Karena korena yang mengarah kepada ridho tadi masih belum cukup. Nah, demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Suraj dan Ar-Rawyani. Dan pendapat yang menyatakan sahnya akad mu'atoh ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat dan dipilih oleh Imam Nawawi. Nah, namanya Qaul Mukhtar. Qaul Mukhtar itu ya kalau naif fima ya'udunas bai'an. Fima ya'udunas bai'an. Nawawi. Inggih, Nawawi. Nah, qaul mukhtar itu maksudnya adalah qaul yang dipilih oleh sebagian kecil ulama menyalahi pendapat mayoritas. Karena ulama tersebut memandang ada sesuatu dalil yang menguatkannya.
Mukhtar itu ada dua macam, ada mukhtar min haitsul dalil, ada mukhtar min haitsul qiyas. Nah, secara umum, qaul mukhtar itu adalah dhaif secara umum. Meskipun Mukhtarun Nawawi itu dhaif. Karena menyalahi pendapat sebagian ulama. Kecuali Mukhtarun Nawawi fi Raudhah. Kecuali qaul yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah selain satu masalah, yaitu masalah adamu karohati isti'malil ma'il musammas. Nah, kalau masalah selain masalah itu al-mukhtar mukhtarun naif fi raudhah itu bimaknal asoh. Demikian kata para ulama. Kalau mukhtar naif fil minhad fil majmu' itu dhaif. Tapi kalau fi raudhah bimaknal asoh kecuali satu, yaitu ikhtiyarun naif fi raudhah berkaitan dengan hukum tidak makruhnya menggunakan mak musammas. Maka meskipun dipilih di raudhah itu dhaif. Itu kata para ulama. Sedangkan Mukhtar Nawawi yang lainnya itu hukumnya dhaif. Nah, dalam hal ini menurut dalam keterangan dalam kitab Al-Mahalli, ikhtiyar Nawawi bi sihhatil mu'athah itu ihtarau fi raudhah wa ghairihi. Kalau ini termasuk ikhtiyar fi raudhah berarti ini bermakna rajih. Bermakna rajih sehingga menjadi muktamad indan Nawawi, menyalahi yang lainnya. Nah, dengan demikian kalau mengikuti informasi daripada Imam dalam Mahali tadi, karena ini dipilih dalam kitab Raudhah berarti bimakna ar-rajih. Maka dan memang itu yang berlaku sekarang ini. Kalau sekarang ini semua pakai syarat kan susah. Dan hampir pada umumnya jual beli yang tidak begitu besar nilainya itu tidak ada menggunakan sirot. Hanya saja para ulama menekankan yang dimaksud dengan mu'athah itu tadi adalah praktek jual beli yang hanya mengesampingkan rukun sirot saja. Adapun lainnya terpenuhi. Jika lain tidak terpenuhi maka bukan mu'athah namanya. Seperti yang saya kemarin dalam masalah kalau kita ke bandara misalnya memasukkan koin kemudian keluar minuman. Maka tidak bisa katakan, oh ini bek mu'athah kan ada syaratnya. Nah, di sini yang tidak memenuhi unsur bukan hanya syarat, tapi tidak ada akidnya. Yang beli saya, yang jual siapa? Kan tidak ada. Maka tidak bisa dikatakan sebagai bek yang mu'athah. Karena bek mu'athah itu unsur lain terpenuhi, hanya mengabaikan syarat karena sudah dicukupkan dengan qarinah yang mengarah kepada ridho tadi itu, menggantikan posisi syarat. Demikian juga kata para ulama di dalam bek mu'athah ini juga harus didasarkan kepada mengetahui pada zamannya. Jadi tidak mengatakan syarat itu karena sudah ada kesepahaman di antara keduanya. Jadi akad itu kan dibangun pada kesepahaman. Kalau tidak ada kesepahaman, maka tidak bisa dikatakan mu'athah. Misalnya pihak penjual membeli tidak tahu berapa samannya, maka tidak bisa dikatakan sebagai mu'athah. Atau contoh lain seperti misalnya kalau kita ke warung, saya masuk ke warung misalnya, saya pesan rawon, kemudian kopi, baru makan semua di total berapa habisnya, Bu? Maka praktek seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai praktek bek mu'athah, karena yang pertama, bisa jadi yang pertama, saya tidak tahu berapa harganya. Yang kedua, atau kalau ada tarif harga, ketika saya marung, itu yang saya inginkan barangnya kan masih, kopinya masih mau dibuatkan. Kemudian rawonnya masih mau dibikinkan. Maka praktek ini agak jauh kalau dikatakan sebagai jual beli, meskipun dikatakan jual beli mu'athah. Sebagian ulama mengatakan ini bukan bek mu'athah tetapi dikatakan sebagai dhamanul mutlafat. Maksudnya, saya ketika datang ke warung itu minta dibuatkan kopi, minta dibuatkan rawon, itu dengan maksud saya makan untuk saya ganti. Dan pemilik warung tahu ini nanti akan dimakan dan akan diganti. Maka bukan jual beli, kesepahaman di sini bukan kesepahaman jual beli tapi kesepahaman dhamanul mutlafat. Begitu saya makan, maka saya wajib ganti sesuai dengan ganti yang ditetapkan. Nah, di sini kemudian masalahnya, berapa ganti itu? Ganti itu mestinya sesuai dengan misilnya.
harga normalnya. Maka kalau misalnya pihak pemilik warung itu menetapkan harga di atas misil, yang mahrum bisa protes. Ini tidak sewa rawon harganya kok misalnya 50.000. Lainnya boleh protes. Kenapa? Karena ukuran standar itu adalah misil. Nah, di sini menegaskan berarti pemilik warung pun juga dalam menetapkan harga harus yang wajar. Kadang-kadang kalau ada acara apa itu kadang kita kan dimanfaatkan. Jadi misalnya kopi yang harganya 5.000 karena ada dinaikkan menjadi 25.000 misalnya. Tidak benar. Karena ini bukan jual beli tapi domanul mutlafat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama begitu. Kemudian khilaf mu'ato ini menurut pendapat yang pertama tadi hukumnya tidak sah. Karena tidak sah berarti dampak hukum dari jual beli tidak berlaku. Karena tidak berlaku berarti tidak terjadi proses tamlik wa tamalluk. Baik tidak beralih kepada mustari, saman tidak beralih kepada baik. Oleh karenanya yang diterima itu al-makbud bi'aqdin fasid kal-ghasib, kal-maghsub. Sesuatu yang diterima dengan akad yang fasid statusnya sama dengan maghsub. Sama dengan maghsub, maksudnya harus dikembalikan. Kalau rusak diganti dengan nilainya atau misilnya kalau rusak. Jadi kalau mestinya uang yang diterima tadi dikembalikan, barang yang dibeli dengan mu'atoh tadi dikembalikan kalau mengikuti pendapat yang mengatakan tidak sahnya mu'atoh. Tetapi dalam urusan amma fil akhirah fala mutolabata biha. Tetapi dalam akhirah tidak ada mutolabah pada benda yang diterimanya. Artinya apabila benda ini dimakan nanti tidak ada dampak hukum, tidak dikatakan makan barang haram. Kenapa? Karena sudah didasarkan pada ridho. Demikian kata para ulama. Tetapi meskipun tidak ada mutolabah pada bendanya, ada mutolabah pada prakteknya. Karena dalam jual beli itu ada dua aspek. Yang pertama aspek praktek akadnya, perbuatannya. Yang kedua praktek aspek pada benda yang diterimanya. Benda yang diterimanya halal memang, meskipun akad fasid karena ridho. Tetapi cara yang ditempuh seperti itu karena menyalahi ketentuan syariat, namanya ta'atil uqud al-fasid, itu hukumnya adalah haram, tidak boleh. Karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan syariat itu, perbuatan itu hukumnya berdosa. Oleh karenanya para ulama mengatakan bagi orang yang akal jual beli wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu jual beli. Bagi orang yang akan melakukan ijarah wajib hukumnya belajar ilmu ijarah. Wal bai'i lil muhtajid tabayui wa dhil ahkami fis sanai. Maka bagi dia yang tidak mengerti meskipun barangnya ridho tetap berdosa karena ta'atil uqud al-fasidnya. Dosanya dosa apa? Pendapat yang muktamad dosa shaghir minas shaghair. Tapi menurut Ibnu Hajar al-Hitami dalam kitab Az-Zawajir, muta'atil uqud al-fasidah mu'ato ini, dalam bab mu'ato ini misalnya hukumnya adalah dosa besar minal kabair inda Ibnu Hajar fi Zawajir, tetapi al-mu'tamad minas shaghair. Wa yajri khilafu fi sa'il uqud, dan akad mu'ato ini berlaku pada akad-akad yang lain seperti saya katakan tadi, dan bahkan semua akad yang lain. Hanya ada beberapa akad yang diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya dalam hibah, apakah berlaku atau tidak. Dan akad yang bisa ditasawurkan, yang bisa untuk ditasawurkan dalam praktek mu'atoh. Nanti kita bahas pada masing-masing bab. Wa suratuha, contoh daripada mu'atoh, sekiranya antara penjual dan pembeli itu sudah sepakat pada saman. Sepakat pada saman berarti sudah mengetahui pada samannya. Oleh karenanya bai'ul istijror itu kan menurut Imam Nawawi itu tidak bisa dikatakan bai' mu'atoh. Karena istijror itu begini prakteknya. Misalnya saya punya catering. Setiap hari saya itu membutuhkan bahan belanjaan ABC macam-macam. Tetangga saya kebetulan ini toko penjual macam-macam. Setiap hari saya ngambil, tidak pakai akad sudah. Saya ngambil untuk kebutuhan itu, nanti 1 bulan saya total berapa yang saya ambil itu. Nah, praktek seperti ini kata Imam Nawawi namanya bai'ul istijror. Tidak sah dan bukan tergolong mu'atoh.
Kenapa? Karena tidak didasarkan pada ittifaq saman dulu. Waktu ngambil tidak tahu ini berapa ini. Baru taunya terakhir totalannya berapa. Nah, maka jika diakadkan jual beli, meskipun itu menggunakan mu'atoh, tetap tidak sah karena tidak ada kata mu'atoh. Sebab tidak ada ittifaq fis saman. Khilafan lil Ghazali. Amma indal Ghazali maka termasuk boleh sama dengan mu'atoh indal Ghazali. Walau qala mutawassitun, berkaitan segot lagi, walau qala mutawassitun, dalam akad jual beli tadi ya segot itu mestinya dari pihak baik mustari, mujib qabil dua orang ini. Tetapi juga bisa melibatkan orang lain di dalam menyampaikan lafadznya, melibatkan orang lain, yaitu disebut dengan mutawassit. Jika berkata pihak ketiga, misalnya Zaid sama Umar, ada Bakar, bukan Bakar namanya mutawassit ini. Mutawassit berkata pada Baik, Bikta, sepeda motor kamu jual tak? Sama Zaid mengatakan, Faqala na'am, iya saya jual. Na'am, iya, cukup itu aja. Tidak pakai iya saya jual, na'am, iya. Kemudian mutawassit tadi, Bakar tadi juga tawin sama Umar, kamu mau beli sepeda motor ini tak? Oh iya, maka sudah dikatakan sebagai ijab dan qabul dari kalimat na'am tadi. Karena ada mutawassit yang mengatakan pertanyaan istaraita dan bi'ta tadi itu. Dan juga menurut Ibnu Hajar Al-Hitami bisa dengan tadi yang pertama tadi ya istaraitu ya saya beli. Kemudian kata Ibnu Hajar Al-Hitami wasi'ata binamin huma, dan juga kata Ibnu Hajar Al-Hitami juga boleh dengan dari jawaban 6 dari duanya. Kamu jual tak? Iya. Kamu beli tak? Iya. Sudah cukup ini. Indah Ibnu Hajar Al-Hitami. Tapi kalau menurut Imam Romli tidak cukup. Karena hanya na'am-na'am saja. Kata menurut Imam Romli. Ketat ya. Hanya saja ini harus melibatkan mutawassit. Kalau tidak melibatkan mutawassit maka tidak boleh. Misalnya diserahkan kepada mujib atau qabilnya. Dah ijab qabulnya saya pas sama sampean sudah. Yang mengqabul itu, yang mengijab itu baik, yang mengqabul juga baik, maka tidak sah. Karena ada kaidah ittihadul mujib wal qabil. Mujib qabil itu harus melibatkan dua orang, tidak mungkin ada seorang, kecuali dalam satu masalah, yaitu jual beli dari orang tua kepada anaknya. Jadi kalau tawlit torofen, jadi kalau bapak misalnya punya barang milik anaknya, mau dijual dan dia beli sendiri, maka yang mengijab adalah bapak, yang mengqabul juga bapak. Anaknya punya sepeda misalnya, bapak anaknya masih belum balik. Ini berarti kan wilayahnya ada pada bapak. Sepedanya mau dijual oleh bapaknya, mau dibeli sendiri, maka yang mengijab itu bapaknya, yang mengqabul juga bapaknya. Hanya saja apakah di sini harus ada segot dari satu orang tadi? Jadi bapaknya harus ngomong bi'tu istaraitu. Ada khilaf, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak cukup, sudah cukup dengan perbuatannya. Nah, tapi di sini diperbolehkannya ijab dan qabul dari satu orang itu hanya dalam masalah tawalid torofen, dalam masalah orang tua atau wali dalam menjual atau membeli barangnya maulinya, orang yang ada dalam wilayahnya. Selain itu tidak boleh. Nah, jadi kalau ada orang mewakilkan, sudah ijab qabulnya saya pasang sama sampean, sudah kamu yang menjual dan membeli sampean jadi satu, maka tidak sah karena tawalid torofen. Dan apabila kalimat ijab qabul itu menggunakan fi'il mudhari', maka pendapat yang muktamad tidak sah karena fi'il mudhari' kan zamannya mustakbal. Nah, ini dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia itu tidak ada fi'il mudhari' itu di dalam bahasa Arab ini. Akan ya. Kalau akan ada. Akan saya beli, akan saya jual. Oleh karenanya kalau misalnya kita mau beli barang di toko, itu ada kan harganya kalau kredit sekian, kalau kontan sekian. Itu kalau kita ngomong saya mau beli, berarti belum beli. Nah, tapi kalau saya beli yang kontan ya berarti ya itu sudah tidak berlaku dua harga. Apa enggak termasuk kinayah mau itu? Mau itu mandil iradah juga bisa kan? Mau itu ada al-azm, akan beli. Akan ya, akan. Kalau saya kena Allah.